Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadarat al-mu'takifin wal mu'takifat, jamaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor. Alhamdulillah, segala kesyukuran, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita kesehatan, keafiatan, kesempatan, dan juga kita bisa duduk beriktikaf di masjid ini menunggu datangnya waktu dari sholat Isya. Melanjutkan apa yang kita baca sebelumnya, kita sampai pada ayat ke-8 pada pertemuan sebelumnya, pada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Itu janji Allah bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang teguh dalam keimanan, beriman dan teguh dalam keimanan, wa 'amilus shalihat, istiqomah melaksanakan amal-amal kebajikan, bagi mereka ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang tidak terputus. Makna kedua dari ajrun ghairu mamnun adalah bagi mereka ganjaran dari amalnya ditambah dengan karunia yang lain. Sehingga dari sini dipahami bahwa tidak ada amal kebaikan dari manusia yang tidak diganjar oleh Allah Ta'ala. Kendati itu misalnya ya kurang ikhlas, ada unsur-unsur pamernya, karena namanya kita manusia, kalau menunggu ikhlas baru beramal ya susah datangnya ikhlas, nanti susah pula kita beramal. Kalau kita menunggu 100% tidak ada katakanlah sedikit rasa pamer atau riya sedikit, ya mungkin susah bagi kita, bagi manusia untuk beramal. Kalau menunggu hatinya 100% tanpa riya, 100% ikhlas, 100% tanpa pamer, sedikit atau banyak amal kita itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain dari karunia-karunia lain. Karunia-karunia itu maksudnya kendati kita belum menyembah Allah, Allah Ta'ala sudah memberikan kita nikmat. Ada masa-masa di mana kita belum balik, kita belum dibebani kewajiban-kewajiban dalam syariat. Ada masanya dikala kita belum tahu namanya rezeki, tapi Allah sudah berikan kepada kita rezeki. Allah sudah berikan kepada kita segala bentuk karunia. Walaupun secara syariat kita belum balik, kita belum bisa melaksanakan kebaktian dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bukankah ada masanya kita belum bisa baca Fatihah? Ada masanya kita belum bisa sholat, belum bisa beribadah, tetapi itu pun Allah sudah karuniakan kepada kita. Kita sampaikan juga bahwa ada pendapat yang mengatakan lahum ajrun ghairu mamnun, orang-orang yang teguh dalam keimanan dan teguh dalam beramal soleh, mereka mendapatkan ganjaran yang tak terpotong, tak terputus. Itu gambaran untuk orang-orang yang sakit, yang ditimpa az-zamin, sakit kronis. Sebelum sakit istiqomah dia melakukan amal kebaikan, dan jatuh sakitlah dia, dan dia berhenti atau libur melaksanakan kebaikan itu murni karena sakitnya, bukan karena ketika sakit dia pengen berbuat baik, ketika sehat enggak.
kalau ini sakitnya yang menjadi kendala dia untuk tetap melanjutkan amal baiknya, maka Allah Ta'ala memberikan dia amal ganjaran sebagaimana orang atau sebagaimana dia tetap mengerjakan amal baik itu jika seseorang berhenti melakukan kebaikan karena sakit yang Allah timpakan kepada dia. Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat selanjutnya, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Ayat 9, ya, dan seterusnya, ya, itu berkaitan dengan bangunan ayat surat Fussilat ini dari awal ayat. Di awal ayat, orang-orang yang menolak dakwah Nabi itu mengatakan, percuma engkau berdakwah wahai Nabi, hati kami ini fi akinnatin, sudah tertutup, tidak bisa lagi menerima dakwahmu. Di telinga kami ini ada wakrun, ada yang menghalangi, sehingga kami tidak bisa mendengar suaramu. Di antara kita bahkan tidak bisa saling lihat karena ada hijab, ada dinding pembatas. Ya, tapi Allah mewahyukan kepada Nabi untuk menjawab mereka. Ya, di ayat disampaikan, katakan wahai Nabi, innama ana basyarum mislukum, ya, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, saya ini manusia, saya bisa menyeru, memanggil, mengajak, tapi soal hidayah itu urusan Allah yang mengutus saya. Sebagai sesama manusia, saya bisa mengajak, memberikan panduan, tuntunan, memberi petunjuk kepada jalan yang benar, tapi perkara hidayah itu urusan Allah. Maka Nabi selain mengajak kepada ketauhidan, innama ilahukum ilahu wahid, hanya satu Tuhan yang pantas untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengajak untuk beristiqomah, fastaqimu ilaihi, tetap beristiqomah dalam jalan ibadah kepada Allah, dengan segala kekurangan ibadah kita, dengan segala keterbatasan ibadah kita. Jangan sampai keterbatasan itu, ketidaksempurnaan ibadah kita dijadikan sebagai alasan untuk berhenti beribadah. Orang yang paling kotor sekalipun itu diminta oleh Allah, karena perintah ini umum, berlaku untuk semua manusia, yang maju maupun yang belum, tetap dengan segala kekurangan. Wastaghfiruhu, ya, gandengkan keistiqomahan dalam ibadah itu, rangkaikan ibadah kita itu dengan istighfar, karena boleh jadi dalam pelaksanaannya ada kekurangan, ada kelalaian, ada hal-hal yang katakanlah tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba ketika beribadah kepada Allah. Maka selanjutnya pada ayat ke-9 ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, Qul, katakan wahai Nabi, ya, bahwa tidak pantas ada manusia yang apa, yang meyakini ada sekutu bagi Allah. Tidak pantas bagi seorang manusia yang diberikan akal untuk berpikir oleh Allah Ta'ala, diberikan hati untuk menimbang, tidaklah pantas untuk manusia untuk apa? Itsbatus syarikah bainahu ta'ala wa baina hadhil asnam bil ilahiyah wal mahmudiyah, ya, untuk meyakini, menetapkan adanya persamaan antara Allah dan patung dari sisi ketuhanan al-ilahiyah wal ma'budiyah, dari sisi kepantasan untuk sama-sama disembah. Tidak boleh ada satu orang manusia pun yang meyakini adanya persamaan antara Allah yang Maha Kuasa dengan patung-patung, kesamaan sebagai Tuhan dan kesamaan sebagai zat yang pantas untuk disembah. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan, a'innakum
apakah kalian ini la takfurun, akan ingkar billadzi khalaqal arda, dengan zat yang khalaqal arda, menciptakan bumi, bi yaumaini, dalam 2 masa atau 2 hari, wa taj'aluna lahu andadan, dan apakah engkau menjadikan bagi Allah itu niddun, yang serupa dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah, menyamakan patung-patung itu dengan Allah. Pertanyaan itu, apakah engkau ingkar itu namanya istifham ingkari, karena mereka pada kenyataannya memang ingkar kepada Allah dan menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyampaikan, ya, bahwa a'innakum, ya, la takfurun, apakah kalian itu ingkar kepada zat yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Memang ada ayat yang memberitahukan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini di sittati ayyam, di dalam 6 masa atau 6 hari. Bahkan hari-hari ini disebut al-ahad, al-itsnain, al-tsulatsa, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, ketika Allah menciptakan hari untuk pertama kalinya itu al-ahad pertama. Allah ciptakan lagi hari yang kedua, makanya namanya itsnain, isnani itu 2. Allah ciptakan hari yang ketiga disebut dengan al-arbi'a, al-tsulatsa, karena salah satu itu 3. Diciptakanlah hari yang keempat disebut al-arbi'a, karena arba'atun itu 4. Diciptakanlah hari yang kelima al-khamis, yaitu hari Kamis. Diciptakanlah hari Jumat sebagai pemuncak para hari. Allah menciptakan dalam 6 hari, Ahad sampai Jumat. Banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang itu. Ini perkara mughayyabat, ini perkara gaib, ya, ini perkara yang tidaklah kita tahu hakikatnya kecuali sebatas apa yang Al-Quran sampaikan, kecuali sebatas apa yang Al-Hadis sampaikan. Dalam riwayat Imam Muslim dalam hadis sahihnya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW memegang tangan Abu Hurairah, lengannya. Kemudian Nabi bersabda, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin." Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya itu dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy yaumas sabi'. Di hari ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala istawa 'alal 'arsy. Wa khalaqat turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wal jibala yaumal ahadi, dan menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Wasyajara yaumal itsnaini. Allah ciptakan pohon-pohonan itu pada hari Senin. Wasyarra yaumal thulatsa. Allah ciptakan keburukan itu pada hari Selasa, pada hari kedua atau ketiga, ya, as-sulasa. Wan nura yaumal arbi'a. Allah ciptakan nur, cahaya, rembulan, matahari, bintang, gemintang, segala yang bercahaya itu pada hari Rabu. Wad dawabba yaumal khamis. Allah menciptakan hewan-hewan itu pada hari Kamis. Wa adama yaumal jumu'ah. Allah menciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Di situ hari Jumat mendapatkan kemuliaan bi akhiri sa'atin minan nahar ba'dal asri. Pada waktu jam-jam saat-saat terakhir dari hari, dari siang selepas asar, Allah ciptakan Nabi Adam. Khalaqahu min adimil ardi bi ahmariha wa aswadiha wa tayyibiha wa khabithiha. Allah ciptakan Nabi Adam ini dari tanah dengan segala warnanya,
dengan segala sifat yang ada pada tanah, thayyibiha baiknya, wa khabithiha yang buruknya. Min ajli zalika, lanjut sabda Nabi, oleh karena Nabi Adam diciptakan dari tanah yang segala warna tanah, dengan segala warna tanah, segala kualitasnya, yang baik maupun yang buruk. Min ajli zalika, oleh karena itu, ja'alallahu min adama at-thayyiba wal khabith. Itu kenapa ada anak cucu Adam ini yang akan menjadi baik, ada pula yang akan menjadi buruk. Pada diri di setiap manusia selalu ada dua potensi, menjadi baik atau menjadi buruk. Orang-orang yang baik itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan orang yang tidak mampu berbuat jahat. Orang baik itu secara kemampuan mampu dia berbuat jahat, tapi mereka sanggup untuk menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Orang yang baik itu mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkar, walaupun terlihat dalam pandangan, oh ini jadi dia bohong, tidak mungkin mampu. Orang manusia itu punya potensi untuk menjadi baik dan buruk. Orang baik itu mampu melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi sekali lagi mereka sanggup untuk menahan diri untuk tidak berbuat baik. Sehingga ini tafsir untuk ayat itu. Hadis-hadis tentang penciptaan bumi, langit, dan alam semesta dalam 6 hari itu dijelaskan dalam hadis itu sebagai penjelas bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu fi yaumaini, yaitu pada 2 hari. Bahkan ya, Al-Imam Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi, menyatakan Allah menciptakan bumi ini dan langit itu pada Ahad dan Senin, sebagaimana hadis-hadis lain yang muncul tentang persoalan ini. Ayat ke-9 ini ya, menyampaikan 2 hal ya, tentang orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Pertama, tentang al-kufru billah, kekafiran kepada Allah, yang diwakili oleh ayat la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Apakah engkau akan ingkar kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bumi dalam 2 hari. Yang kedua yaitu itsbatus syuraka wal andad wa taj'aluna lahu andada, dan apakah engkau akan mengada-adakan sekutu bagi Allah. Ulama mencari tahu apa model kekafiran orang-orang di masa Nabi. Orang-orang jahiliyah di Mekah itu bagaimana model kafirnya, bagaimana model ingkarnya. Karena saat itu belum semua ajaran Islam itu turun. Belum total turun Al-Qur'an. Sehingga model kekafiran yang ada pada masa Nabi ketika Al-Quran itu turun ada 3. Yang pertama, qauluhum innallaha ta'ala la yaqdiru ala hasyril mauta. Kekafiran orang-orang jahiliyah itu dirangkum menjadi 3. Pertama, keyakinan mereka bahwa Allah tidak mampu menghidupkan dan mengumpulkan orang-orang yang sudah mati. Musyrikin Mekah, mereka ingkar pada kemampuan Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam banyak ayat ya, keraguan dan keingkaran mereka itu mereka sampaikan terang-terangan ya. Dalam surat Yasin yang biasa kita baca kan, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang romim, yang sudah remuk, yang sudah hancur? Nabi menyampaikan, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang maha mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah remuk itu adalah Allah yang telah menciptakan manusia
untuk pertama kalinya. Jika Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka tentu Allah mampu juga menghidupkan kembali manusia yang telah Allah ciptakan kemudian Allah wafatkan. Ini kekafiran mereka yang pertama. Maka siapapun yang ragu, yang tidak percaya bahwa ada al-ba'ts, hari kebangkitan, bahwa ada al-hasyr, bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada dikumpulkan mahsyar, itu kekafiran jahiliyah. Itu kekufuran sejak zaman jahiliyah 1400 sekian tahun yang lalu. Kalau ada yang tidak percaya tentang itu. Ats-tsani, kekafiran mereka model kedua adalah annahum kanu yunazi'una fi sihhatit taklif wa fi bi'tsatil anbiya. Mereka tidak percaya, mereka mendebat tentang ada atau tidak kewajiban dari Allah. Mereka juga karena tidak percaya ada kewajiban dari Allah, otomatis mereka juga tidak percaya kepada orang yang memberitahukan ada kewajiban dari Allah, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya ada kewajiban dari Allah untuk melakukan itu, meninggalkan ini. Artinya secara otomatis mereka juga tidak percaya kepada orang yang mengatakan ada kewajiban dari Allah, yaitu orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekafiran mereka model kedua. Sehingga kalau ada yang meragukan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jatuh kepada kekafiran jahiliyah. Keimanan kita mengajarkan kita untuk beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dan apapun yang Nabi bawa, apapun yang Nabi sampaikan, itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala, baik itu yang mengandung kewajiban berupa perintah dan larangan, baik itu yang mengandung petunjuk-petunjuk untuk memberikan satu jalan meraih kebahagiaan dunia akhirat di kehidupan kita. Dan barang siapa yang meragukan sifat-sifat Allah yang maha mampu untuk menurunkan taklif kepada hambanya, itu juga meragukan Allah namanya. Ya. Ats-tsalitsu, kekufuran mereka yang ketiga adalah annahum kanu yudifuna ilaihil aulada. Mereka meyakini bahwa mereka yakin pada Allah, tetapi mereka yakin Allah juga punya anak, punya keturunan. Yudifuna ilallahi al-aulad. Mereka meyakini Allah itu ya punya anak. Allah sampaikan padahal lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada keturunannya. Sehingga jangan bertanya tentang Allah itu seperti bertanya kurikulum pitai manusia. Ya, kapan Allah lahir, katanya TTL tempat tanggal lahirnya. Itu kalau kita nanya identitas manusia. Kalau bertanya tentang Allah, itu tidak ada pertanyaan seperti itu, karena lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu kekufuran mereka yang tiga model. Adapun kesyirikan mereka itu adalah wa athbatul andada aydan lillah. Mereka menyekutukan, meyakini ada yang serupa dengan Allah. Itu kenapa mereka menyembah patung-patung di sekitaran, di pelataran, di halaman Ka'bah. Mereka meyakini patung-patung itu memiliki kesamaan sebagai dalam hal ketuhanan dan dalam hal kepantasan untuk disembah. Ya, maka inilah yang ayat 9 ini sampaikan. Ya.
Nabi disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau dalam ayat ini, kalau kita baca, kalau kita perhatikan, ya, rupa-rupanya sabar sekali Nabi menghadapi tentangan, penolakan dari musyrikin Mekah. Ya, mereka mengatakan ini, oh Nabi sabar menjelaskan kepada mereka, mendiskusikannya dengan mereka, menjawab. Ya, inilah sebenarnya esensi daripada al-hiwar, esensi dasar inti dari ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inilah, ya, nilai dari wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi siap berdebat, adu alasan, beradu pendapat dan argumen dengan mereka dengan fair, dengan adil, dengan bijak. Ya. Dalam ayat ini juga ada pantulan untuk kita bahwa dengan ayat kul, katakan wahai Nabi, Allah sedang memberikan ilmu kepada Nabi, bahwa melawan mereka, berdiskusi mereka itu tetap harus dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu seseorang tidak gentar. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, orang tidak gentar kepada bahkan gertakan sekalipun. Ya. Maka ketika mereka mengatakan kami tidak mau mendengar, antara kami ada penghalang, Nabi dengan ilmunya melayani mereka, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini sama dengan para nabi sebelum beliau. Nabi suntikkan kepada para nabi itu ilmu, sehingga dengan ilmu itu Nabi siap, tidak gentar, tidak takut menghadapi tentangan-tentangan. Coba dengan ilmunya Nabi Ibrahim berhadapan dengan Fir'aun. Dengan ilmunya Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan orang sekampung, bahkan dengan Raja Namrud. Ya. Dengan ilmunya para nabi itu mengajak orang kepada agama Allah dan menjaga orang yang sudah masuk ke dalam agama Allah. Dan ilmu itu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, diabadikan Allah dalam hadis-hadis Nabi, sehingga dengan ilmu itu pula kita bisa menjaga iman kita sendiri, kendati kita tidak hidup bersama Rasulullah yang menjaga iman para sahabat di masa-masa ketika beliau hidup. Dzalika Rabbul Alamin. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang paling pantas untuk disembah, yang tidak boleh sama sekali disekutukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita melalui ayat-ayat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Quran surat Fussilat ayat yang 9. Baru saja kita diberikan penjelasan oleh guru kita. Tentu harapan kita bisa kita ambil isi dari penjelasan dari guru kita yang baru itu sebagai pedoman kita. Sesungguhnya Quran itu adalah rukun iman. Maka kita percaya apa yang dijelaskan oleh guru kita yang baru. Wallahu a'lam. Mari kita tutup bersama dengan mengucapkan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.